Shalom kakak-kakak para pelayan Tuhan, terima kasih sudah dengan setia mengikuti acara Equipnya Tabernacle Kids and Teens Fellowship. Kita sudah melewati begitu banyak pembelajaran, ada begitu banyak ilmu yang sudah kita terima. Kali ini kita sudah sampai di penghujung dari pelatihan kita. Nah, kita ingat-ingat dulu yuk, apa saja sih yang sudah kita pelajari selama ini? Di modul yang pertama, kita sudah belajar bagaimana caranya untuk boleh menggali firman Tuhan dan mendapatkan kebenarannya. Di dalam modul ini, kita bersama-sama belajar bahwa kita harus membaca firman Tuhan itu secara berulang-ulang. Dan juga kita perlu untuk membaca firman Tuhan itu dari beberapa terjemahan. Kita membandingkan terjemahan yang kita baca dalam bahasa Indonesia. Bagi kakak-kakak yang menguasai bahasa Inggris, boleh membaca bahasa Inggrisnya. Kemudian juga terjemahan dalam bahasa daerah mungkin. Dan juga kalau kakak-kakak bisa, kakak-kakak boleh baca dalam bahasa aslinya. Nah, kakak-kakak setelah kita membaca berulang dan membandingkan terjemahan, kita perlu untuk merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca itu. Kita membayangkan peristiwa itu, kemudian kita juga mencoba untuk mendalami tokoh-tokoh, kita mendalami apa yang dialami oleh para tokoh dari ayat-ayat yang kita baca. Kemudian kita juga perlu membaca beberapa buku yang menuliskan tentang latar belakang budaya, latar belakang sejarah dari ayat-ayat Alkitab tersebut. Kakak-kakak kalau punya buku-buku tafsiran, kakak-kakak boleh baca dan itu akan menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan yang kita gali. Dengan melakukan beberapa proses yang tadi telah disebutkan, diharapkan kita semua bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu, kita akan gunakan daya kreativitas kita untuk boleh memikirkan bagaimana caranya kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara yang menarik. Nah, di modul yang kedua, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat rencana mengajar. Dan kali ini kita belajar dengan menggunakan metode hook, book, look, dan took. Diharapkan dengan metode ini kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan tepat dan juga bisa menjawab kebutuhan pendengar kita dengan cara yang menarik dan bisa ditangkap oleh para pendengar kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar di modul yang ketiga bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari anak-anak, dari para pendengar kita. Di bagian hook kita memikirkan bagaimana caranya kita menarik perhatian anak-anak. Di bagian book kita lanjutkan dengan menyajikan firman Tuhan dan juga fakta-fakta, data-data yang sudah kita dapatkan pada modul yang pertama. Tentu saja tidak semua harus kita sampaikan kepada anak-anak. Ingat bahwa anak-anak punya daya tangkap dan juga waktu konsentrasinya masing-masing. Jadi kita perlu memilih mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan metode look. Kita mengajak anak-anak untuk boleh melihat apa kaitannya firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Lalu di bagian took, kita mengajak anak-anak untuk boleh mengerjakan sesuatu agar mereka lebih mengingat firman Tuhan yang kita sampaikan. Agar cerita kita lebih menarik lagi bagi para pendengar kita sudah diperlengkapi dengan berbagai teknik penyampaian. Di modul yang keempat, kita sudah diperlengkapi bagaimana kita menyampaikan cerita dengan seni bercerita atau dalam bahasa Inggrisnya storytelling. Kemudian di modul yang kelima, kita juga belajar bersama-sama public speaking. Bagaimana kita menyampaikan di depan umum, di muka umum, di depan para pendengar kita. Di modul yang keenam, kita juga belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menggunakan teknik panggung boneka. Nah, kakak-kakak itu yang sudah kita pelajari selama ini, dan kali ini kita akan belajar bersama-sama dua modul sekaligus, yaitu di modul yang ketujuh kita akan belajar alat peraga, dan di modul yang ke-8 kita belajar tentang aktivitas. Yuk kita mulai bersama-sama modul yang ketujuh tentang alat peraga.
Sebelumnya, kita perlu menyamakan pengertian kita tentang alat peraga. Alat peraga adalah alat bantu atau sarana yang dapat menolong para pendengar kita untuk bisa memahami dan juga berpartisipasi secara aktif atau dalam bahasa Inggrisnya active learning dalam cerita yang kita sampaikan. Jadi kakak-kakak, tujuannya alat peraga ini kita pakai adalah untuk membuat cerita kita menjadi lebih jelas, lebih bisa dipahami dan juga lebih menarik. Dan juga untuk boleh membantu para pendengar kita untuk bisa membayangkan dan juga bisa tenggelam dalam cerita kita. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengoptimalkan penggunaan alat peraga, itu diperoleh peningkatan hasil belajar yang signifikan. Jadi kakak-kakak, alat peraga ini sangat penting peranannya di dalam cerita kita. Apalagi alat peraga ini sangat penting bagi anak-anak yang usianya 6 tahun ke bawah. Mereka belum bisa membayangkan hal-hal yang abstrak. Jadi kita gunakan alat peraga ini untuk boleh membantu mereka lebih memahami dan bisa membayangkan dari apa yang kita ceritakan. Kemudian kakak-kakak, prinsip dalam penggunaan alat peraga ini adalah yang pertama adalah untuk memusatkan perhatian pendengar. Alat peraga yang baik adalah alat peraga yang dapat memusatkan perhatian anak-anak, bukannya membuyarkan perhatian anak-anak. Nah, kakak-kakak, kita bisa menggunakan alat peraga boneka dan menggunakan teknik di modul yang ke-6, teknik panggung boneka untuk boleh memusatkan perhatian anak-anak. Ataupun kita bisa menggunakan gambar. Kita bisa menunjukkan benda-benda tertentu, misalnya contohnya bunga atau permen ataupun benda-benda lain yang bisa kita tunjukkan kepada anak-anak. Kemudian kita juga bisa menggunakan kostum. Kita menjadi tokoh yang kita ceritakan. Contohnya mungkin kita bisa jadi Rahab, atau kita bisa menjadi Esau, ataupun kita bisa menjadi yang lainnya. Lalu juga dekorasi ruangan kelas. Kalau kita cerita di kelas, itu akan menarik perhatiannya anak-anak. Kakak-kakak, kita perlu berhati-hati dalam memilih alat peraga yang kita pakai, terutama kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil, batita secara khusus, mereka masih takut untuk melihat hal-hal tertentu. Contoh kakak-kakak, jangan gunakan tokoh-tokoh yang seram ketika bercerita kepada anak-anak kecil. Misalnya kita bawa boneka dakocan yang hitam begitu ya, atau misalnya kita gunakan tokoh suar tepit, atau misalnya kita cerita tentang orang gila di Gerasa, lalu gambarnya seram begitu ya. Atau misalnya ketika kita cerita yang ada tokoh iblisnya, itu jangan gunakan gambar-gambar yang menyeramkan kepada anak-anak kecil. Itu akan membuyarkan perhatian mereka. Bisa-bisa waktu kita baru saja kita mulai cerita, ketika kita tunjukkan misalnya gambar-gambar itu atau misalnya kita jadi tokoh itu, mereka nangis dan tidak mau lagi mendengarkan cerita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, prinsip kedua yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan alat peraga adalah alat peraga yang kita gunakan itu mungkin bisa merangsang panca inderanya anak-anak. Panca indera yang kita punya ada penglihatan, ada pendengaran, ada peraba, pencium atau pembau, pengecap. Nah, mungkin ada beberapa panca indera itu yang kita rangsang. Yang pertama adalah indera penglihatan. Kita bisa menggunakan beberapa gambar, video, atau PowerPoint untuk boleh merangsang indera penglihatan para pendengar kita. Ataupun kita bisa bermain peran atau bisa menggunakan dekorasi, itu merangsang indera penglihatan. Indera pendengaran, kita bisa menggunakan audio, suara untuk boleh menceritakan cerita kita. Misalnya ketika kita menceritakan Tuhan Yesus meredakan angin ribut, kita bisa cari suara angin ribut.
supaya para pendengar kita bisa membayangkan seperti apa sih suara angin ribut itu. Lalu mungkin kita bisa merangsang indera peraba. Ketika kita menceritakan tentang gembala yang baik, mungkin kita bisa membawa gambar domba yang ada teksturnya. Atau misalnya kita bisa buat domba-domba dari bulu-bulu atau misal dari kapas untuk anak-anak memegang, terutama anak-anak kelas kecil. Nah, kemudian juga indera pengecap. Kakak-kakak mungkin ketika menceritakan tentang penciptaan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang manis. Kakak-kakak boleh bawa beberapa buah, misalnya apel atau semangka yang sudah dipotong-potong. Kemudian anak-anak boleh mencicipi beberapa buah itu. Atau cerita tentang Tuhan Yesus yang berdoa, kiranya cawan yang pahit ini bisa lalu daripadaku. Kakak-kakak mungkin bisa membawa jamu yang pahit begitu ya, untuk anak-anak yang kelas besar ya, kakak-kakak jangan yang kelas kecil. Yang kelas besar mungkin boleh dikasih minum jamu, nah itu jamu yang pahit begitu ya. Kalau bisa kan kita nggak minum yang pahit-pahit itu, kita sukanya yang manis-manis, tapi Tuhan Yesus minum cawan pahit itu. Nah gitu ya. Nah kemudian kita juga bisa merangsang indera penciuman. Mungkin ketika kita menceritakan tentang padang rumput atau misalnya kita cerita tentang hari penciptaan begitu ya, cerita tentang Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan, kita bisa menyemprotkan ruangan kelas itu dengan aroma bunga tertentu begitu kan. Nah itu merangsang indera penciuman. Lalu yang ketiga, kakak-kakak, prinsip dasar dalam penggunaan alat peraga adalah alat peraga itu bisa memperlihatkan adegan atau peristiwa di dalam cerita kita. Nah, ada beberapa gambar yang biasanya kita pakai untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan. Misalnya kita menggunakan gambar kalau di kelas gitu ya, atau misalnya kita gunakan video untuk boleh menggambarkan ceritanya kita. Yang keempat adalah alat peraga itu dapat menolong imajinasi dan pengertian anak tentang apa yang diajarkan. A.L. Simanjuntak dalam bukunya Seni Bercerita mengatakan bahwa dengan berpartisipasi secara aktif, pendengar merasa dirinya terlibat di dalam cerita, sehingga mereka seolah-olah melihat sendiri peristiwa yang terjadi dalam cerita yang kita sampaikan. Jika pendengar kita adalah anak-anak, maka alat peraga hendaknya dapat membantu mereka untuk mengembangkan daya imajinasinya yang tinggi. Jadi, alat peraga yang kita gunakan itu membuat anak-anak itu bisa mengimajinasikan, membayangkan cerita kita. Prinsip yang kelima adalah alat peraga yang kita gunakan itu dapat memberikan kesan yang mendalam pada para pendengar kita. Secara khusus bagi anak-anak yang cara belajarnya secara visual, mereka akan begitu mendapatkan dan begitu berkesan dengan alat peraga yang kita gunakan. Lalu sekarang bagaimana caranya kita memilih alat peraga yang baik dan yang efektif untuk cerita kita? Yang pertama adalah kita harus memilih alat peraga yang sesuai dengan firman Tuhan atau cerita yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa memilih yang sesuai? Tentu saja kita harus bisa membayangkan dulu dari cerita kita. Makanya penting sekali di modul pertama ketika kita menggali firman Tuhan, kita membayangkan peristiwa, kita mencoba untuk mendalami para tokoh sehingga kita bisa memilih alat peraga yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, A.L. Simanjuntak di dalam bukunya berkata, hanya dengan melihat peristiwa itu terlebih dulu, Anda dapat memperlihatkannya kembali melalui kata-kata, suara, gerak-gerik, dan raut wajah Anda kepada para pendengar. Makanya kakak-kakak, tahapan yang pertama di modul pertama, cara menggali firman Tuhan itu sangat esensial dan sangat penting untuk cerita kita dan untuk tahap-tahap selanjutnya.
Yang kedua, bagaimana caranya kita memilih alat peraga yang baik, yaitu kita menyesuaikan dengan usia dan cara belajar para pendengar kita. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana cara belajarnya anak-anak. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Oleh sebab itu kita nanti akan memilih alat peraga yang sesuai dengan cara belajarnya anak-anak. Dan tadi saya sudah katakan kita harus sesuaikan dengan usianya anak-anak. Tidak mungkin kita menggunakan gambar peta kepada anak-anak batita. Mereka masih belum bisa mengerti dan juga masih belum paham bagaimana cara menggunakan peta dan tidak bisa membayangkan begitu ya. Tapi kita bisa menggunakan alat peraga peta itu kepada anak-anak yang kelas besar. Nah, lalu juga tadi sudah disebutkan kita jangan memakai gambar-gambar yang serem-serem kepada anak-anak di usia yang kecil. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan bentuk dan ukuran dari alat peraga kita. Biasanya anak-anak kelas kecil itu memerlukan alat peraga yang ukurannya lebih besar supaya mereka bisa melihat dengan jelas. Lalu kakak-kakak harus perhatikan ketika kita mengajar anak-anak kelas kecil, tolong jangan gunakan alat-alat yang berbahaya. Alat-alat seperti cutter atau misalnya gunting atau bahan-bahan kimia yang tidak aman. Ataupun kita harus perhatikan misalnya kita gunakan gambar sendiri dengan cat tertentu. Kita harus pastikan bahwa cat yang kita gunakan itu tidak beracun. Lalu juga anak-anak kelas kecil itu sangat tertarik pada warna-warna yang terang, warna-warna yang mencolok begitu ya. Yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih alat peraga adalah jumlah anak yang kita ajarkan. Jumlahnya yang sedikit mungkin memerlukan alat peraga yang tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita mengajar dalam jumlah yang sangat besar, kita perlu alat peraga yang besar dan kita harus memastikan alat peraga kita itu bisa dilihat oleh semua pendengar kita. Yang kelima, ketika kita memilih alat peraga, kita perlu memikirkan tempat kita bercerita. Di mana kita bercerita itu akan menentukan alat peraga kita. Contohnya kita perlu memperhatikan, misalnya kita ngajar di kelas yang kecil atau kelas yang besar. Kita cerita di perdesaan atau di kota, atau misal tempat cerita kita itu bisa tidak kita menggunakan PowerPoint misalnya begitu ya, memadai atau tidak, apakah ada listrik, apakah fasilitas dan sarananya tersedia atau tidak, apakah cukup dengan gambar, apakah cukup dengan boneka saja misalnya begitu ya. Jadi kakak-kakak itu yang harus kita perhatikan. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis alat peraga yang bisa kita gunakan. Nah, alat peraga ini saya golongkan berdasarkan cara belajarnya anak-anak. Yang pertama adalah alat peraga visual. Alat peraga visual ini bisa berupa gambar. Nah, gambar ini bisa dibuat sendiri oleh kita ataupun kita unduh dari internet ataupun gambar yang bisa kita beli dari orang lain yang membuat. Nah, ini contoh gambar flanel yang bisa kita gunakan untuk bercerita. Ini cerita tentang 3 orang majus begitu ya, dan juga ini ada malaikat. Ini contoh gambar flanel. Kemudian kita juga bisa menggunakan flashcard. Nah, ini contoh gambar alat peraga yang saya beli dari domba kecil. Ini cerita tentang 10 perintah Allah ya. Jadi ini bisa digunakan, ini seperti flashcard begitu ya, yang bisa dipakai alat peraganya. Kemudian juga mungkin kakak-kakak bisa pakai, ini juga yang dibeli. Ini dibeli ya. Ini gambar yang bisa kita gunakan untuk boleh mendukung cerita kita. Ini contoh gambar dari buku yang bisa kita pakai, misalnya cerita tentang tabernakel. Nah, ini bisa dipakai. Atau sekarang udah modern, udah canggih, kita bisa gunakan PowerPoint dan juga gambar-gambarnya bisa diunduh dari internet. Lalu kita bisa gunakan juga boneka
boneka ini bisa dari kain, dari gulungan tisu, dari kain flanel, ataupun boneka tangan, boneka jari, itu bisa kita gunakan, itu alat peraga visual. Nah, kakak-kakak, alat peraga visual ini tidak hanya berupa gambar, tapi kakak-kakak juga bisa bawa benda-benda yang ada di sekitar kita untuk boleh mendukung ceritanya kita. Misalnya tadi sudah diceritakan, misalnya kita cerita tentang Musa, kita bisa bawa keranjang begitu ya, bawa keranjangnya. Atau misalnya kita cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut, kita bisa bikin kapal-kapalan misalnya begitu ya. Kita bisa pakai wayang-wayangan gitu untuk cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, misalnya Tuhan Yesus menenangkan angin ribut, ataupun misalnya kita bisa bawa bunga, buah. Lalu ketika kita cerita tirai di bait suci terbelah menjadi dua, kita bisa bawa alat peraganya berupa kain begitu ya, lalu kita sobek di depan anak-anak. Nah, itu alat peraga visual. Yang kedua yaitu alat peraga audio. Kita bisa pakai beberapa suara untuk boleh mendukung ceritanya kita. Misalnya ketika kita cerita tentang domba, kita pakai suara domba. Lalu misalnya suara angin ketika kita menceritakan Yesus meredakan angin ribut. Atau misalnya kita pakai suara burung untuk boleh menggambarkan hari penciptaan binatang di udara. Atau kita pakai suara ketukan pintu ketika cerita tentang Tuhan Yesus mengetok pintu begitu ya, atau cerita tentang Petrus yang ketok pintu lalu dibukakan oleh Rode begitu. Yang ketiga, kita bisa gunakan alat peraga yang merupakan gabungan dari audio dan visual. Kita bisa gunakan film pendek, ataupun kita bisa gunakan video, atau misalnya kita gunakan panggung boneka. Lalu kita gunakan PowerPoint dengan suara. Nah, itu adalah alat peraga audiovisual. Yang keempat adalah alat peraga visual kinestetik. Nah, kita mengajak anak-anak juga untuk melihat dan juga mengerjakan sesuatu. Contohnya, kita mengajak anak-anak untuk mencari angka 1 ketika kita menceritakan tentang jadikan Tuhan nomor 1. Atau misalnya kita meminta anak-anak untuk boleh mencari bunga, mencari tumbuh-tumbuhan tertentu ketika kita menceritakan tentang hari penciptaan tumbuh-tumbuhan. Nah, kakak-kakak, itu jenis-jenis alat peraga yang bisa kita gunakan di dalam cerita kita. Lalu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kakak-kakak. Yang pertama adalah sesungguhnya tubuh kita sendiri ini adalah alat peraga di tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita ini adalah alat peraga di tangan Roh Kudus untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana tekniknya untuk boleh menyampaikan storytelling. Kita gunakan raut muka kita, ekspresi kita, suara kita, gerak tubuh kita untuk jadi alat peraga bagi anak-anak ketika kita menceritakan firman Tuhan. Lalu kita juga bisa gunakan teknik public speaking, juga panggung boneka, begitu ya, menggunakan suara-suara yang lucu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Lalu kakak-kakak, yang kedua adalah alat peraga itu hanyalah alat bantu. Jadi kita tidak perlu mendewakan alat peraga tertentu. Yang ketiga, kakak-kakak, alat peraga itu tidak selalu harus kita beli. Ada juga alat-alat peraga yang bisa kita buat dengan tangan kita sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Kita juga bisa gunakan alam di sekitar kita. Juga ada alat peraga yang bisa kita unduh di internet. Ada gambar, ada suara yang bisa kita unduh secara gratis di internet. Nah, kemudian kakak-kakak, alat peraga itu semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak ada alat peraga yang sempurna begitu ya kakak-kakak ya. Lalu juga alat peraga itu harus kita kuasai dengan baik. Jadi ketika kita menggunakan alat peraga, kita harus menguasainya dengan baik. Jadi sebelum menggunakan alat peraga itu, kita harus berlatih dulu di rumah bagaimana cara menggunakan alat peraga
itu. Kita harus menguasai alat peraganya dengan baik. Nah, kakak-kakak, ini tentang alat peraga. Sekarang kita lanjutkan tentang aktivitas. Berbeda dengan alat peraga yang merupakan alat bantu, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, aktivitas biasanya ditaruh di bagian paling akhir. Atau kalau kita menggunakan metode HBLT, aktivitas ini ditaruh di bagian tuk. Kenapa aktivitas ini kita pakai atau kita gunakan kepada anak-anak atau para pendengar kita, supaya firman Tuhan yang kita sampaikan itu bisa berkesan dan juga nyangkut di hati dan pikirannya anak-anak. Jadi tujuan penggunaan aktivitas itu adalah supaya kita bisa memberikan kesan kepada anak-anak. Apa yang berkesan di hati anak-anak atau di pikiran anak-anak itu yang mereka ingat. Nah, yang kedua, kenapa aktivitas ini kita lakukan? Supaya menambah keceriaan kepada anak-anak, supaya juga menjadi hiburan buat anak-anak. Nah, kakak-kakak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memilih aktivitas buat anak-anak. Yang pertama, tentu saja aktivitas kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Jangan sampai aktivitas itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan atau nggak nyambung dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah pastikan alat-alat dan juga perlengkapan yang mau digunakan di dalam aktivitas kita itu sudah tersedia. Jadi kita harus menyediakan perlengkapan aktivitas kita sebelum kita gunakan pada harinya, begitu ya kakak-kakak ya. Jangan sampai ketika kita mau main games, tapi alat-alat yang digunakan di dalam games itu belum tersedia, masih sibuk nyari alatnya. Wah, buyar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan aktivitas yang kita pilih itu sesuai dengan usia para pendengar kita. Contohnya anak-anak kelas kecil, batita belum bisa menggunakan gunting atau lem sendiri. Kalau misalnya anak kelas kecil, anak-anak di atas umur 3 tahun, mereka kan mulai belajar menggunakan gunting. Pastikan guntingnya itu aman buat anak-anak. Jadi ujungnya itu tidak terlalu tajam untuk anak-anak. Misalnya lem yang digunakan, kita harus perhatikan apakah lem itu beracun atau tidak, begitu ya kakak-kakak ya. Kemudian ini beberapa contoh-contoh aktivitas yang bisa kita gunakan berdasarkan usia anak-anak. Usia 0 sampai 3 tahun mereka kan masih belum bisa gunakan gunting atau lem sendiri. Jadi kita pilih aktivitas di mana mereka itu tidak perlu menggunakan gunting atau lem sendiri. Misalnya kita cerita tentang Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Lalu kita gunakan aktivitas kepada anak-anak 0 sampai 3 tahun bagaimana memindahkan bola dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita bisa jelaskan di aktivitas itu tadinya kita itu bukan anak Tuhan, tempatnya di sini contohnya. Lalu Tuhan itu memindahkan kita menjadi anak Tuhan. Nah, begitu contohnya. Lalu misalnya kita bisa gunakan aktivitas yang merangsang motoriknya anak-anak. Misalnya ada beberapa kegiatan yang dipakai Montessori untuk bisa kita pakai di dalam aktivitas ceritanya kita. Contoh, misalnya kita cerita tentang bagaimana Tuhan itu memilih kita. Lalu misalnya kita pakai Flabby Jelly begitu ya, kita taruh barang-barang di dalam Flabby Jelly itu. Lalu kita meminta anak-anak untuk mengambil beberapa barang yang kita sebutkan. Lalu misalnya kita cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, aktivitas yang kita pakai untuk anak-anak kelas kecil ini, misal kita sediakan satu box gitu ya untuk anak-anak masuk ke dalam kontainer itu dan berpura-pura menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus misalnya begitu ya, sambil menyanyikan lagu Kapaku Miring. Nah, boxnya bisa digoyang-goyang begitu ya. Kita bisa gunakan puzzle.
tapi dalam potongan yang besar. Mereka diminta untuk menyusun puzzle gitu dari gambar, dari cerita kita. Jadi alat peraga yang kita gunakan bisa juga kita pakai untuk aktivitas. Kemudian anak usia 3-6 tahun, mereka sudah mulai bisa menggunakan gunting dan lem sendiri, tapi pastikan bahwa guntingnya itu aman buat anak-anak dan lemnya juga tidak beracun. Misalnya kita bisa meminta mereka untuk menempelkan puzzle begitu ya, menyusun puzzle dan kemudian menempelkannya di satu tempat. Lalu misalnya kita bisa cooking class yang sederhana, misalnya mereka menghias donat begitu ya, atau misalnya mereka mulai bisa menyusun kata-kata ayat hafalan menggunakan balok begitu ya. Nah, lalu misalnya anak usia 7-9 tahun, mereka bisa mulai lebih kompleks lagi aktivitas mereka, bisa permainan yang lebih susah lagi begitu ya, bisa dikasih kuis, bisa menebak gambar atau memasangkan kata, mencari jalan yang lebih rumit begitu, atau misalnya mereka dikasih puzzle tapi dengan potongan yang lebih susah, atau juga bisa menggunakan teka-teki silang. Nah, anak usia 9-11 tahun mereka bisa mulai lebih susah lagi nih ya kakak-kakak ya, mereka bisa memecahkan sandi rahasia begitu ya, atau kode rahasia. Misalnya ketika cerita tentang Daniel gitu, atau orang Israel dibuang ke Babel. Nah, di Babel itu bahasanya berbeda. Lalu misalnya kita bisa pakai mereka untuk menyusun, mencari kode rahasia dan menyusun kata-kata gitu ya, dengan menggunakan sandi-sandi dari huruf Babel. Atau misalnya bisa juga menggunakan sandi rahasia dengan menggunakan huruf-huruf bahasa Ibrani misalnya gitu ya. Aktivitas mereka misalnya tuliskan tanggal lahir kalian masing-masing begitu ya, tapi dalam bahasa Ibrani. Nanti dikasih contohnya begitu ya. Lalu juga tuliskan misalnya nomor telepon rumah kalian atau telepon handphone kalian dalam bentuk sandi gitu ya. Nah, aktivitas yang gak kalah serunya buat mereka adalah cooking class. Misalnya ketika menceritakan tentang janda di Sarfat yang membuatkan roti, kita bisa gunakan cooking class membuat roti gitu ya, yang sederhana, atau misalnya membuat anggur. Nah, kakak-kakak, begitu banyak aktivitas yang bisa kita pakai untuk boleh menancapkan firman Tuhan kepada anak-anak. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa, minta hikmat sama Tuhan, kemudian juga kita gunakan daya kreativitas kita, dan juga memikirkan dengan baik bagaimana caranya, apa yang harus mereka kerjakan supaya firman Tuhan yang kita sampaikan itu bisa tertancap di hati dan pikiran mereka. Kakak-kakak, dari modul yang pertama sampai yang ke-8 ini, yang sudah kita pelajari selama ini, semuanya ini ternyata ada di dalam tahapan persiapannya kita. Semakin mantap persiapannya kita, maka diharapkan hasilnya pun akan baik. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kita bisa dengan benar disampaikan sesuai dengan firman Tuhan, bisa lebih menarik, dan juga bisa mereka ingat, dan juga bisa mereka hidupi kakak-kakak. Nah, kakak-kakak ingat bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Semakin mantap persiapannya kita, maka hasilnya pun akan baik. Percayalah bahwa apa yang kita persiapkan dengan baik itu akan menghasilkan buah yang baik juga. Nah, kakak-kakak, ini menurut hasil penelitian, menurut ilmu pendidikan, kita itu bisa mengingat 10%-nya dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengar dan kita lihat, 70% itu dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita katakan atau kita diskusikan. Nah, kakak-kakak, ini yang paling penting. Kita bisa mengingat dengan baik, 90% ilmu bisa kita serap dengan baik. Itu kalau kita mendengar, melihat,
kita katakan, kita diskusikan, dan kita lakukan. Oleh sebab itu kakak-kakak, apa yang sudah kita pelajari dari modul yang pertama sampai yang terakhir ini di modul yang ke-8, kita harus mengerjakan dan kita terus harus berlatih dan kita lakukan dalam pelayanan kita supaya kita bisa mengingatnya dengan baik. Nah kakak-kakak, selamat berlatih, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan percayalah apa yang kita kerjakan pasti tidak akan sia-sia, bahkan Tuhan memberikan upah kepada setiap mereka yang mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.